Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Meriani Gunawan dengan NIM 72225500004 di UTS Digital Marketing dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang diampu oleh Bapak dosen Bambang Purnomo SEMM dari Universitas Negeri Jambi. Di video kali ini, saya akan merangkum materi dari pembelajaran digital marketing. Baik, kita memasuki materi pertama. Telah terlaksana sebanyak 7 pertemuan dalam mata kuliah digital marketing. Yang pertama yaitu kenapa mempelajari digital marketing. Yang kedua, masyarakat di era digital, Internet of Things, konsep big data, dan efisiensi pemasaran online. Yang ketiga ada social media. Yang keempat ada e-commerce. Yang kelima ada website. Yang keenam ada SEO atau Search Engine Optimization. Yang ketujuh adalah affiliate marketing. Baik, kita akan memasuki materi pertama. Kenapa mempelajari digital marketing? Digital marketing muncul pada era revolusi industri 4.0, di mana saat ini adalah era disrupsi, big data, kecerdasan buatan, cloud, dan Internet of Things atau IoT. Di mana saat ini kita memasuki era ini. Pada era ini, perusahaan teknologi menjadi lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan sumber daya. Dengan digital marketing bisa memberikan peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi dari pemasaran. Dengan digital marketing memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era digital, di mana konsumen saat ini cenderung untuk pingin hasil yang cepat dan efisien dalam hal berbelanja ataupun hal lain-lainnya. Ada dua tujuan dari digital marketing. Yang pertama yaitu mengoptimalkan bisnis melalui strategi digital. Yang kedua, memungkinkan bisnis untuk go digital dan bertransformasi di era disrupsi saat ini. Ada dua komponen dalam digital marketing. Yang pertama, melalui kampanye digital, optimalisasi media sosial menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan WhatsApp Business. Yang kedua, optimalisasi mesin pencari atau SEO untuk website, blog, hashtag, dan juga e-commerce. Pada materi yang kedua, yaitu masyarakat era digital, IoT, Big Data, dan efisiensi pemasaran online. Internet mengubah dunia kita. Saat ini kita memasuki era disrupsi, di mana era disrupsi merupakan era inovasi. Inovasi maksudnya di sini adalah menggantikan cara-cara yang lama, cara-cara konvensional, menuju ke cara-cara baru menggunakan teknologi digital. Jika dulu pemasaran online secara konvensional, tapi pada era ini kita memasarkan produk menggunakan strategi digital, menggunakan teknologi pastinya. Bagaimana masyarakat era digital saat ini? Adanya perubahan dari tatanan perilaku dan insentivitas yang tinggi akan kebutuhan informasi. Kehidupan masyarakat era ini tidak pernah terlepas dari yang namanya teknologi informasi. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari contohnya. Dengan melaksanakan perkuliahan itu bisa menggunakan Zoom meeting. Dengan berkabar dengan teman atau kerabat yang jauh, kita menggunakan telepon. Dan juga lain sebagainya yang mempermudah masyarakat saat ini. Internet of Things atau IoT. IoT merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik dan objek di dunia nyata bisa terhubung dengan koneksi internet. Dengan kata lain, IoT bisa membuat semua benda menjadi cerdas dengan menanamkan otak ataupun sensor di dalamnya. Dalam contohnya adalah penggunaan smartwatch. Smartwatch bisa mendeteksi detak jantung, memperhitungkan pergerakan berapa langkah yang sudah kita lakukan, dan masih banyak lainnya.
Artinya, di Internet of Things ini kita bisa membuat sebuah benda menjadi cerdas. Ada yang penggunaan LED di rumah secara otomatis dihidupkan seperti itu. Yang ketiga adalah Big Data. Big Data ini merupakan istilah untuk kumpulan data yang sangat besar, beragam serta kompleks yang sulit dianalisis dengan cara yang biasa. Data yang besar tadi itu akan dikelola menggunakan teknologi dan teknik untuk diproses dan dianalisa sehingga suatu perusahaan bisa mengambil keputusan dengan tepat dan juga cepat. Terakhir adalah keunggulan digital marketing. Tentunya bisa mengefisiensi pemasaran secara online. Dengan digital marketing tentunya bisa menjangkau lebih banyak audiens secara real time dan lebih terukur, lebih hemat dari sisi biaya promosi. Selanjutnya bisa lebih mudah berinteraksi dengan audiens dan aktivitas pemasaran menjadi lebih ringan. Ketiga adalah materi kita sosial media. Siapa sih yang nggak kenal sosial media? Kalian bisa lihat di sini ada Telegram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X, dan lain sebagainya sosial media yang kita gunakan sehari-hari untuk sekadar bersengkrama dengan teman, kerabat yang jauh, keluarga, ataupun berbelanja secara online. Tidak dapat kita pungkiri bahwa penggunaan sosial media terus meningkat dari tahun ke tahun. Sosial media ini digunakan untuk membangun brand image suatu perusahaan atau jasa layanan yang diberikan. Tentunya dengan memanfaatkan sosial media akan meningkatkan engagement dari perusahaan. Menurut data dari Clutch 2018 Digital Marketing Survey, ditemukan sosial media adalah urutan pertama top channels for business, di mana ini adalah perantara antara perusahaan dan customer di dalam sosial media merupakan urutan pertama disusul oleh website, email, mobile apps, dan lain sebagainya. Dalam sosial media, terhadap konten yang disajikan, kita bisa menggunakan rule di mana 70-20-10. 70 itu merupakan konten yang berisi informasi, edukasi tentang suatu hal yang berhubungan dengan produk kita yang bisa bermanfaat bagi konsumen. Yang ke-20 yaitu emosional. Konten-konten yang disajikan secara emosional berupa konten interaksi, ada juga konten keseruan, fun, yang bisa berisi orang-orang di perusahaan dengan hal-hal yang lucu ataupun random terkait dengan produk yang disajikan. Dan yang 10 yaitu konten promosi. Konten promosi terkait produk yang dilakukan. Mengingat tujuan dari sosial media adalah sebagai tempat kita berinteraksi secara sosial dalam tatanan dunia yang baru yaitu sosial media menggunakan platform-platform yang ada seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan sosial media, konten tempat berinteraksi bukan tempat berjualan. Jadi kita menggunakan rule yang seperti ini, di mana secara fakta bahwa konsumen tidak suka dijuali. Mereka suka ketika mereka bisa mendapatkan manfaat dari sebuah konten yang disajikan. Maka dari itu 70-20-10 merupakan rule yang sangat efektif digunakan oleh sebuah perusahaan. Di dalam social media marketing, kita membedakan antara konten yang organik dengan konten yang berbayar. Di mana konten organik itu untuk mengoptimalkan followers menjadi customers melalui konten-konten yang kita sajikan. Tetapi di dalam konten berbayar ataupun paid promotion, kita menargetkan audiens yang lebih luas terkait konten promosi yang kita lakukan untuk bisa menggait followers baru ataupun konsumen baru yang membeli produk kita secara lebih luas dibandingkan hanya dengan followers yang kita miliki. Yang keempat ada e-commerce. Materi kita yang keempat, e-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan bisnis yang menggunakan media elektronik, terutama internet, untuk menjual barang ataupun jasa. E-commerce ini melibatkan banyak pihak, termasuk dari konsumen itu sendiri, produsen, penyedia layanan internet, dan pedagang perantara.
Manfaat e-commerce tentunya termasuk efisiensi dari operasional. Bayangkan sebuah toko yang konvensional beralih ke toko yang digital. Pasti lebih efisien dari sisi operasinya, di mana kita tidak perlu menyewa lapak, tapi kita menggunakan platform e-commerce. Pastinya jangkauan pasar yang lebih luas dan kemudahan akses bagi konsumen. Konsumen bisa mengaksesnya di mana dan kapan saja, tidak perlu datang ke tokonya secara langsung. Namun e-commerce memiliki dampak negatif dibandingkan dengan banyaknya dampak positif yang diberikan. Sepertinya karena di era digital, semua serba digital, data yang kita sajikan, data yang dikumpul, itu bisa rentan atas peretasan, pencurian data, bisa jadi potensi penipuan jika kita tidak bijak sebagai konsumen dalam menggunakannya. Gangguan sistem, serta kemungkinan akses yang tidak sah oleh pihak ketiga, dengan kata lain di hack e-commerce, suatu e-commerce. Jadi suatu e-commerce ini haruslah memiliki sistem keamanan yang bagus untuk bisa membuat konsumen percaya akan e-commerce dan produk yang ada di dalamnya. Selanjutnya di dalam e-commerce ada jenis-jenis transaksi yang meliputi business to business atau B2B, di mana transaksi antar bisnis seperti contohnya adalah Electronic City dan Rally. Kalau di Rally ini contohnya adalah perusahaan e-commerce yang menjual berbagai produk elektronik, industri, dan lain sebagainya untuk kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu adalah business to consumer atau B2C, di mana bisnis ini langsung ke konsumen. Contohnya adalah Shopee, Lazada, di mana bisnis ini menjual barang-barang dari pelaku bisnis kepada konsumen secara langsung dan menunjukkan pastinya harga yang lebih murah. Selanjutnya consumer to business atau C2B, di mana konsumen yang menawarkan layanan atau produk kepada suatu bisnis. Contohnya adalah pekerja lepas seperti freelancer dan juga Upwork. Yang keempat yaitu adalah customer to customer atau C2C, di mana transaksi terjadi antar individu dengan individu lainnya, seperti yang terjadi di Tokopedia ataupun OLX, di mana individu menawarkan barang atau jasa dan dijual kepada individu lainnya. Selanjutnya adalah materi tentang website. Website sendiri adalah kumpulan halaman informasi yang diakses melalui internet. Ditulis dengan format Hypertext Markup Language atau HTML, website diakses melalui protokol HTTP, seperti https://www. yang memungkinkan informasi dari server ditampilkan kepada pengguna melalui web browser. Website sendiri berfungsi sebagai alat penyedia informasi, sarana komunikasi, dan platform untuk berbagi aktivitas digital, termasuk itu bisnis, pendidikan, dan hiburan. Website itu memainkan peran sangat penting dalam membangun branding. Apalagi nih, perusahaan biasanya yang udah go internasional ataupun perusahaan yang sudah terkenal pastinya memiliki website. Di mana website ini bisa dikatakan sebagai sarana branding yang profesional punya. Di mana dalam website perusahaan itu biasanya menampilkan dan bertujuan untuk menggait investor-investor baru kepada suatu perusahaan, yang menampilkan kinerja perusahaan, layanan apa yang diberikan oleh perusahaan ini. Seperti itu. Website itu untuk komunikasi bisnis seperti yang tadi saya ceritakan dan meningkatkan kehadiran online, di mana bisa nih orang tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa melalui website resmi dalam suatu perusahaan. Nah, jenis-jenis website itu ada tiga. Yang pertama adalah website statis, di mana konten jarang diperbarui, biasanya berisi informasi yang tetap. Contohnya seperti website oleh Badan Pusat Statistik, di mana menampilkan data-data tentang kependudukan, luas wilayah, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada website dinamis, di mana kontennya sering diperbarui seperti web berita atau toko online di mana yang pastinya memerlukan informasi yang up to date yang disajikan kepada audiens. Yang terakhir, yang ketiga adalah website yang interaktif, di mana pengguna ataupun audiens dapat berinteraksi dengan berbagai pendapat seperti forum ataupun blog. Nah, selanjutnya ada materi tentang SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization atau SEO itu adalah proses mengoptimalkan sebuah website agar dapat muncul di peringkat atas hasil pencarian mesin pencari seperti Google. Tujuan utama dari SEO adalah untuk meningkatkan visibilitas website secara organik yang berarti itu kita tanpa membayar iklan, sehingga lebih mudah ditemukan oleh pengguna di internet. Dengan mengimplementasikan SEO ini secara efektif, sebuah perusahaan dapat meningkatkan traffic ke situsnya, memperbaiki brandingnya, dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan lebih baik lagi. Proses yang melibatkan CEO terdiri dari beberapa elemen di sini. Yang pertama yaitu keyword optimization, di mana penggunaan kata kunci yang relevan agar sesuai dengan pencarian pengguna. Yang kedua adalah on-page SEO, di mana itu mengoptimalisasi konten dan elemen teknis di dalam sebuah website, seperti penggunaan judulnya, meta tag-nya, dan kecepatan suatu halaman. Selanjutnya ada off-page SEO, di mana tindakan yang di luar website, seperti dari backlink situs lain, di mana kita manfaatkan situs lain agar menampilkan situs web kita, sehingga dapat meningkatkan otoritas dan kredibilitas situs. Yang terakhir ada technical SEO, di mana melibatkan aspek teknis seperti struktur websitenya, penggunaan SSL untuk keamanan data gitu, dan responsivitas di perangkat mobile. Materi kita yang terakhir adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini merupakan strategi pemasaran digital di mana sebuah perusahaan berkolaborasi dengan pihak ketiga yang disebut affiliate yang mempromosikan produk atau layanan perusahaan tersebut. Ketika affiliate berhasil menghasilkan penjualan atau tindakan tertentu melalui promosi mereka, mereka akan mendapatkan komisi bagi hasil. Komponen utama dari digital marketing. Yang pasti yang pertama adalah merchant atau advertiser yang disebut sebagai perusahaan atau individu yang memiliki produk atau layanan untuk dipromosikan. Selanjutnya ada affiliate atau publisher, di mana pihak ketiga yang mempromosikan produk merchant yang tadi dan menghasilkan penjualan atau tindakan tertentu. Kita bisa menganggap bahwa diri kita adalah seorang affiliate yang nantinya akan menjual produk atau barang dari merchant. Yang ketiga adalah customer. Konsumen yang melakukan tindakan yang diinginkan, seperti pembelian, melalui promosi affiliate yang dilakukan oleh seorang affiliate. Pastinya, dalam affiliate marketing ini dibutuhkan platform atau jaringan affiliate, di mana platform ini itu tempat merchant dan affiliate dapat bertemu dan menjalin kerjasama. Biasanya disertai dengan alat pelacakan berupa link affiliate yang berisi kode bahwa itu adalah milik kita. Ketika produk bisa terjual, ketika kita sebagai affiliate berhasil menjual produk dari link produk merchant, maka kita akan mendapatkan komisi dari pembelian customer menggunakan link kita. Contohnya di sini yaitu kayak Shopee Affiliate Marketing. Keunggulan apa sih dari affiliate marketingnya itu? Adalah biayanya yang rendah dan efisiensi dalam mencapai target pasar yang lebih luas. Bayangkan saja,
Seorang perusahaan dalam menjual produknya dia tidak perlu menggunakan ataupun membayar karyawan di sini. Tapi dengan menggunakan sistem affiliate marketing, perusahaan ini ataupun produk yang dijual bisa terjual dan diketahui oleh banyak orang dengan bantuan para afiliator di sini yang siap mempromosikan produknya dengan imbal hasil yaitu komisi yang didapatkan. Komisi itu hanya dibayarkan ketika tindakan yang diinginkan terjadi, yaitu produknya terjual. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini. Perusahaan menyediakan produk, ada seorang afiliator yang membutuhkan komisi, maka dia harus menjual produk dari merchant. Ketika produk terjual, maka seluruh pihak akan mendapatkan keuntungannya masing-masing. Selesailah materi pada dalam digital marketing UTS Digital Marketing. Saya Mariani Gunawan dengan NIM 722555004 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.